Jangan lupa labelnya ya, label to card. Label to card itu adalah train set data train kita dot classes. Oke. Jadi ini udah biasa gitu. Nah, ini kita ada desert, mountain, sea, sunset dan tree gitu ya. Kok bisa otomatis? Lagi-lagi karena udah ngikutin format Wira tinggal ngambil ini. Nama-nama kolom ini itu ada asumsi Wira adalah labelnya gitu ya. Nih. Oke. Setelah dataset and data loader, arsitektur dan config. Arsitektur dan config. Jadi workflow-nya masih sama ya gitu. Cuma kali ini agak beda karena kita mau pakai arsitektur buatan orang gitu ya. Jadi ini Wira kasih contoh dulu, tapi ini bukan code akhir kita. Jadi ini contoh cara pakai pre-train model. Oke. Wira mau tunjukkan dulu code-nya gimana, baru nanti kita bungkus ya pakai kelas seperti biasa gitu. Caranya adalah dari Thoughts Vision, from Thoughts Vision dot models import. Nah, ini enak banget nih. Arsitektur yang terkenal di Computer Vision itu sudah disediakan semua di sini. Bahkan ada ini VGG 11. Wow, Wira baru tahu ada VGG 11 gitu ya. VGG 16 dan ini bahkan ada VGG 16 pakai batch norm. BN itu singkatan dari batch normalization, batch norm gitu. Banyak sekali. Kita pilih yang lebih efisien aja deh ya. Kita pilih MobileNet V2. Oke, MobileNet V2. Lalu seperti scikit-learn gitu ya, siapin variabel MobileNet, arsitekturnya adalah MobileNet V2. Shift tab, pre-train-nya kita jadiin true. Pre-train sama dengan true. Kalau pre-train false, dia cuman arsitektur MobileNet-nya, tapi weight-nya acak. Kalau pre-train sama dengan true seperti ini, ketika Wira run, dia akan download modelnya beserta weight-nya ya. Weight-nya. Weight sang juara loh, ini model sang juara gitu ya. Enak banget tinggal kayak gini. Untuk Wira udah download mungkin ya, tapi kalau teman-teman mungkin ketika run ini nanti dia ada progress bar ya, download dulu. Download MobileNet. Dan MobileNet sih weight-nya kecil ya, dari gambar tadi kita bisa lihat arsitekturnya, weight-nya nggak banyak, jadi download-nya harusnya sebentar. Oke, coba kabarin ke Wira dulu download-nya udah selesai atau belum. Oke, nice. Sudah ya, memang kecil sebentar gitu. Kalau VGG mungkin agak lebih lama gitu ya. VGG itu aduh weight-nya banyak banget gitu, tapi ya dia sudah berkontribusi menjadi sang juara 2 ya di LSVRC. Jadi kebetulan dulu Wira pada saat awal-awal belajar belum ada yang lebih advance arsitekturnya. Wira dulu pakai VGG gitu. Tapi sekarang udah nggak mau lagi itu. Terlalu heavy, terlalu berat gitu ya. Cuma nanti ada use case yang kita mau pakai VGG. Ada alasan tersendiri ya gitu. Contohnya untuk ada yang namanya neural style transfer. Itu kayaknya Wira ada cerita ya di video kenal gitu. Nanti coba cek lagi gitu. Oke, next setelah kita load arsitekturnya, ingat bekuin dulu ya. Bekuin semua weight-nya dulu, di freeze. Cara nge-freeze gimana? Untuk setiap param di dalam model.parameters, bukan model di sini, mnet.parameters. Jadi kita looping aja semua parameter di dalam MobileNet kita ini, param.requires_grad sama dengan false. Otomatis apa? Dia nggak akan ngitung gradien. Kalau nggak akan ngitung gradien, ya nggak akan diupdate. Artinya ya sama aja seperti weight-nya beku ya, weight-nya nggak berubah. Oke, requires grad. Ini rentan typo, jadi Wira copy aja dulu. Silakan, Wira copy. Oke, itu cara kita ngeload MobileNet sambil di-freeze, sambil dibekuin gitu ya. Oke, untuk yang penasaran kita bisa lihat dalamannya MobileNet, arsitekturnya. Kan kita tinggal run kayak gini, muncul ya gitu. Ini nih, sekuensial. Pertama ada ini, conv bn relu. Nah ini dia juga siapin kayak convolutional block gitu ya gitu.
Jadi blok Wira kan, Wira itu conf relu pool gitu. Mungkin karena dia sering pakai ini, dia buat lagi blok sendiri gitu. Bahkan kadang kalaupun kepakai sekalipun, orang tetap buat dalam bentuk blok. Alasannya supaya enak dibaca arsitekturnya gitu. Ini arsitekturnya enak dibaca nih. Satu blok pertama, blok ke 0, terdiri atas 3 layer, yaitu konvolusi, batch norm, batch normalization, relu 6. Relu 6 yang tadi ya, relu tapi pas 6 dia datar lagi. Terus next, blok kedua adalah inverted residual dan diulang-ulang nih. Inverted residual, conv bn lagi, inverted residual gitu. Nah, ini arsitektur dia gitu. Oh, inverted residual bahkan di dalamnya ada conv bn relu. Pantesan dia bungkus ya, pantesan dia bungkus jadi blok gitu. Karena ternyata berulang-ulang yang dipakai berkali-kali gitu. Oke. Jadi itu ini arsitektur dia diulang-ulang. Enak ya kalau udah jadi blok, ini tinggal di copy paste aja, copy paste, ulang-ulang. Set. Panjang juga arsitekturnya gitu. Nah, finally setelah feature ekstraktornya, ini kan semua feature ekstraktor ya. Feature ekstraktornya selesai, mungkin kira kayak gini aja. Nah, ini kan namanya aja features gitu. Jadi dia kasih nama ini adalah feature ekstraktor. Setelah feature ekstraktor selesai, pasti selalu diakhiri dengan classifier. Masukin ke neural network tuh kan. Masukin ke neural network gitu. Neural networknya bahkan dia ke-train ke data, nih lagi-lagi 1000 kelas ya. Karena dia train ke ImageNet gitu. Train ke ImageNet gitu. Jadi arsitektur dari MobileNet dia itu ada sebuah feature ekstraktor. Kebetulan Wira nggak tahu gambarnya, mungkin kayak gini dia feature ekstraktornya. Jadi kalau Wira ada image masuk ke sini, blep, keluar itu hasilnya tinggal 1280 pixel. Oke, 1280. Dan kebetulan dia akan fully connected ke 1000 kelasnya ImageNet. Saatnya kita tukar, oke? Kita nggak mau, kita mau pakai ke custom data kita, gitu ya. Oke, jadi ini doang yang kita tukar. Dia tadi 1280 ke 1000 kita ganti. Cara gantinya gimana, Wir? Timpa aja. mnet.classifier sama dengan nn.sequential. Jadi kita timpa ya. nn.linear 1280 ke 1000. Gitu. Oke. Kalau mau pakai linear block dari Jacob DL boleh, silakan. Sorry, ini bukan 1000, sorry. Kelas kita ada berapa sih? Tadi label to cat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Nah, ini yang harus kita ganti ya. Namanya transfer learning. Next, diakhiri dengan sigmoid. Jangan pakai softmax ya, sigmoid, karena kita multi-label di sini, multi-label dataset. Kalau kayak gini kan artinya kita timpa nih, kita cek ya, kita cek. Turun ke paling bawah, set. Tuh, classifiernya berubah jadi punyanya kita gitu. Sekarang jadinya bukan MobileNet lagi nih, ini adalah WiraNet mungkin enggak ya, custom MobileNet gitu. Oke. MobileNet yang sudah kita custom untuk kebutuhan kita. Jadi gitu, sesimpel itu cara buat arsitekturnya. Beda sama kita biasa bangun manual, sekarang kan arsitekturnya sudah ada. Tinggal pakai dan tinggal ditukar aja kepalanya gitu ya, tukar kepalanya gitu. Jadi kalau mau buat kelasnya berarti kayak gini nih. Misalkan terserah teman-teman mau namain apa, WiraNet gitu. Nggak deh, kita namain custom MobileNet gitu ya. Custom MobileNet V2. Ingat, kita harus ngambil dari nn.module supaya tinggal comot ya, Oh, ini kan ada di snippet ya template-nya supaya nggak typo. Arsitektur and config, Wira ngambil template. Nah ini namain custom MobileNet V2. Ini sudah dicomot dari PyTorch, inherit ya, ini comot itu istilah Wira doang gitu. Arsitekturnya adalah self.mobilenet. Itu adalah ini code kita tadi.
Ini ya code kita. Waduh, ini panjang banget. Ini dia. Set. Gitu. Oke. Sedangkan nanti kita mau nge-freeze. Jadi Wira mau buat yang namanya self.freeze. Nanti self.freeze. Setelah di-freeze, baru kita tukar kepalanya. self.mobilenet.classifier. Nah, ini code-nya udah persis lagi kayak ini. Ini. Di-copy. Ya. Oke. 1280 ke, ini mungkin supaya general kita bisa namain output size. Supaya usernya boleh input ya ini output size-nya berapa. Mobile net-nya mau ditukar kepalanya. Gitu. Oke. Berarti di sini feed forward-nya apa? Feed forward-nya simple ya, tinggal masukin saja ke mobile net self.mnet, masukin data X-nya, kemudian udah selesai gitu ya, karena arsitektur kita cuma si mobile net, jadi ini bahkan tinggal return ya, tinggal return. Oke, masih ada hal di sini, kita ada self.freeze, belum kita code ya. Ini kan berarti action ya, kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah action gitu. Kalau action di kelas itu kita buat fungsi baru di sini ya, istilahnya method, oke. Function yang ada di dalam kelas itu adalah method. Kita namain freeze. Sekalian juga nanti kita mau buat unfreeze. Oke, nah kan kita mau fine tuning nanti. Code untuk nge-freeze tadi kita udah ngerjain, yaitu ini. Jadi kalau nge-freeze ya code-nya seperti ini saja. Semua parameter request guard-nya dijadiin false. Atau di sini self.mnet.parameters.false ya. Kalau untuk unfreeze berarti ya ini jadi true gitu ya. Semua parameters requires guard. Ingat ini self.mnet ya, karena nggak ada mnet kita adanya adalah self.mnet. Oke. Ini dia cara kita membuat arsitektur tapi comot punya orang ya, pakai pre-train punya orang, diganti kepalanya, tapi kita sudah tahu kita pasti mau nge-freeze dulu. Nge-freeze gitu. Dan kita siapin sebuah fungsi unfreeze karena nanti ke depannya toh kita juga mau nge-unfreeze gitu. Silakan di-copy, inilah cara kita buatnya ya. Custom arsitektur dengan comot. Dengan comot. Oke. Jangan lupa setelah arsitektur kita butuh config. Oke, config, set config. Config-nya itu ada output size, tadi ini udah fix, kita butuh output size. Kita udah tahu ya ada 5, atau gampangnya len dari train set.class atau len dari label to cut gitu ya, label to cut. Bebas mau pakai train set.classes juga boleh. Ada lagi yang mau di save, mungkin batch size, bebas ya. Kalau ini udah bebas batch size, sama crop size. Kalau crop size mungkin agak penting gitu supaya orang yang mau pakai nggak bingung ini ukuran image-nya berapa wir gitu, biar nggak bingung. Tapi lagi pula kalau udah pakai arsitektur mobile net, orang udah sama-sama paham ukurannya pasti 224 gitu ya, ukurannya 224 gitu. Yang beda sendiri itu cuman inception. Inception itu ukurannya 229 kalau nggak salah ya. Jadi beda sendiri gitu. Inception V3 input size gitu. VGG dan lain-lain itu 224, ini tuh 299 ya gitu. Beda sendiri gitu. Agak ngeselin ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan terserah yang buat. Nanti kita buat juga bisa beda gitu. Oke, jadi seperti itu. Kita run arsitektur dan config selesai. Nanti kita lanjut ke akhirnya training preparation dan trainingnya. Sip.